Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah terkait dengan analisis bisnis dan juga studi kelayakan bisnis. Nah, jadi ini adalah materi yang terakhir ya. Sebenarnya di sini kita nanti akan membincangkan terkait dengan kira-kira studi apa saja sih ya dalam pembuatan sebuah bisnis yang perlu kita lakukan, yang perlu kita buat perancangan sebaik-baik mungkin. Nah, untuk itu kita mempelajari yang namanya studi kelayakan bisnis. Nah, nanti pertama di sini ini saya akan jabarkan beberapa hal penting yang harus diperhatikan di dalam studi kelayakan bisnis, dan juga nanti selanjutnya akan ada contoh ya, studi kelayakan ataupun bisnis plan yang telah dibuat terhadap satu bisnis yang baru dirintis. Nah, bisnis plan yang baru dirintis, kira-kira aspek apa saja yang diperlukan, nanti kita akan lihat ya. Dan nanti contoh ataupun case study yang akan kita lihat nanti itu akan menjadi pedoman untuk kita dalam membuat yang namanya sebuah proposal ya, ataupun sebuah rancangan untuk studi kelayakan bisnis. Oke, baik. Nah, apa fungsi dari studi kelayakan bisnis ataupun studi kelayakan usaha? Tentunya fungsi dari studi kelayakan bisnis ataupun studi kelayakan usaha ini adalah untuk membuat satu perencanaan sebaik-baik mungkin ya. Karena yang namanya kita membuat satu hal yang baru ya, kita tidak dapat membuatnya begitu saja ya. Harus ada perencanaan yang matang agar nantinya ketika sesuatu hal yang baru ataupun usaha yang baru tersebut kita rintis, maka akan berjalan sebagaimana yang kita inginkan ya. Tentu saja jalannya perusahaan itu kita ingin mencapai sebuah visi yang telah kita tetapkan di awal terkait dengan perusahaan ini ke depan harus jadi apa, perusahaan ini ke depan harus sukses dan lain-lain. Nah, maka dari itu harus ada perencanaan yang matang dari seorang pengusaha ataupun seorang wirausaha. Nah, di sini dikatakan bahwa ada 2 studi ataupun analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan dan juga dikembangkan. Nah, nanti perlu dicatat di sini bahwa yang harus dibuatkan studi kelayakan itu bukan hanya bisnis yang baru ya, tetapi pengembangan bisnis juga perlu dibuatkan satu studi kelayakan. Misalnya bisnisnya sudah eksis ya, artinya bisnis berjalan. Ke depan, bisnis apa lagi yang mau dikembangkan? Inovasi apa yang mau dibuat dari sebuah produksi ya, ataupun sebuah jasa yang ditawarkan oleh bisnis ini. Nah, itu juga perlu perencanaan. Karena tujuannya adalah untuk mencapai satu visi kesuksesan dari sebuah bisnis. Oke, apa saja 2 studi ataupun analisis yang harus dibuat? Yang pertama ada yang dinamakan studi kelayakan usaha ya. Nah, yang kedua, di dalam studi kelayakan usaha juga nantinya kita akan melakukan sebuah analisa situasi namanya ya, yang terdiri dari analisa SWOT ya, kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang kira-kira nantinya akan terjadi ketika kita membuka bisnis ataupun ketika kita mengembangkan bisnis. Nah, jadi 2 hal ini harus diperhatikan dengan baik oleh seorang pebisnis. Nah, selanjutnya lagi, hasil studi kelayakan usaha itu pada prinsipnya katanya dapat digunakan untuk yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, hasil studi kelayakan dibuat ya untuk merintis usaha baru ya. Contohnya di sini buka toko, membangun pabrik katanya ya, mendirikan perusahaan jasa ya, dan lain-lain, dagang dan lain-lain. Nah, itu diperlukan yang namanya studi kelayakan bisnis. Nah, yang kedua, mengembangkan usaha yang sudah ada, seperti yang tadi saya juga sudah jelaskan bahwa melakukan inovasi terhadap usaha, produk ataupun jasanya itu juga diperlukan studi kelayakan. Yang ketiga, ada keperluan untuk memilih jenis usaha ataupun investasi ataupun proyek yang paling menguntungkan. Nah, jadi di sini kita melakukan analisa ya untuk pemilihan sebuah investasi ataupun proyek. Misalnya kita dihadapkan kepada beberapa proyek
ya, kita melakukan pemilihan. Nah, ini juga perlu dilakukan yang namanya studi usaha untuk melihat ya, yang mana ya, peluang mana yang bagus dan juga menguntungkan bagi kita untuk memilih proyek tersebut ataupun memilih investasi tersebut ya. Nah, jadi ini adalah fungsi dari studi kelayakan yang dibuat tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke proses dan juga tahapan studi kelayakan. Jadi yang pertama ada tahap penemuan ide ataupun perumusan gagasan namanya. Nah, jadi kita ya sebelum membuat yang namanya satu studi kelayakan yang kita tulis dalam bentuk narasi ataupun dalam bentuk proposal, yang pertama kita harus menemukan ide-ide ataupun merumuskan gagasan. Nah, ide ini ya kita kembali lagi ya, ketika kita ingin membuka bisnis, idenya datangnya dari self recognition, artinya pengenalan terhadap diri, keterampilan diri dan lain-lain seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya, ataupun datangnya dari melihat kepada peluang yang ada, peluang bisnis apa yang sekarang sedang booming, sedang digandrungi. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah ide. Nah, itu adalah tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua adalah memformulasi lagi tujuan. Ya, tujuan dari pembukaan bisnis itu kira-kira apa? Nah ya, jadi itu harus dijelaskan. Nanti kira-kira ketika saya membuka bisnis ini, target saya kemana dan lain-lain. Ya, nah ketika itu sudah dirumuskan, maka kita masuk lagi ke tahapan yang berikutnya, yakni tahapan analisis. Ya, tahapan analisis ini berupa yang pertama kita melakukan analisa terhadap aspek pasar. Yang kedua, kita melakukan analisa terhadap aspek teknis produksi dan juga operasi. Nanti kita lihat satu persatu. Yang ketiga, kita melakukan analisa terhadap aspek manajemen ataupun pengelolaannya ya. Yang keempat, kita melakukan sebuah analisa terhadap aspek finansial ataupun aspek keuangannya. Nah, ini adalah tahapan analisa yang harus dilakukan. Analisa dapat dilakukan secara kualitatif ataupun kuantitatif ya. Antara kualitatif ataupun kuantitatif tentunya memiliki kelebihan dan juga kelemahannya masing-masing ya, tergantung dari sumber pendataan yang kita peroleh nantinya. Baru kita bisa lakukan analisa-analisa keempatnya ini. Nah, yang terakhir baru kita menentukan sebuah keputusan terhadap studi kelayakan kita. Ya, studi kelayakan kita ini apakah betul-betul sudah layak bagi kita untuk membuka satu usaha ataupun bisnis baru, bagi kita untuk mengembangkan bisnis, ataupun bagi kita untuk menentukan mana investasi yang lebih baik gitu. Nah, ini adalah proses dan juga tahapan dalam studi kelayakan. Nah, ini tadi ya, secara ringkasnya katanya proses studi kelayakan digambarkan sebagai berikut. Ini adalah gagasan usahanya ya, tujuan, visi dan misi kita apa. Ini analisa yang kita lakukan, baru kita mengambil keputusan. Nanti keputusannya ada dua nih pilihannya, mau kita laksanakan atau tidak dilaksanakan. Nah, ini adalah proses dari sebuah studi kelayakan. Nah, untuk tahapan analisa, kita coba lihat satu persatu sebenarnya apa saja sih yang diperlukan dalam tahapan proses analisa ini yang terdiri dari 4 tadi. Yang pertama kita lihat analisa aspek pemasaran. Nah, analisa aspek pemasaran ini adalah sebuah analisa yang penting dikarenakan apa? Dikarenakan fungsi kita membuka satu usaha bisnis tentunya adalah untuk memperkenalkan usaha bisnis kita kepada konsumen dan mencari yang namanya pelanggan yang menguntungkan, yang memiliki value added ataupun nilai tambah. Untuk itu beberapa aspek pemasaran yang harus kita analisa dengan baik terdiri dari yang pertama, kita wajib mengetahui kebutuhan dan juga keinginan konsumen kita apa. Ya, jadi kita baca peluang kita apa, kita mau buka bisnis A misalnya. Ya, kita harus menentukan ya kira-kira kebutuhan konsumen kita apa, sesuai tidak dengan usaha yang kita buat. Jangan sampai target pasar Anda tidak sesuai dengan usaha ya, produk ataupun jasa yang ditawarkan. Artinya Anda sudah tidak tepat sasaran ataupun target. Ya. Nah, yang kedua adalah segmentasi pasar. Ya, segmentasi pasarnya ini juga harus didetailkan.
Ya, kira-kira segmentasi pasar kita siapa? Ya, segmentasi pasar ini contohnya bisa dibagi berdasarkan demografi. Ya, segmen pasar saya adalah anak-anak. Segmen pasar saya adalah orang tua, ya. Ataupun bisa dibagi juga berdasarkan wilayah dan lain-lain ya untuk menentukan yang mana segmentasi pasar. Nah, yang ketiga adalah target. Ya, targeting, target pasar dan juga target konsumen, target pesaing, ya, target lokasi dan lain-lain semuanya. Nah, ini adalah tergolong dalam aspek pemasaran yang harus kita buat. Nah, selanjutnya lagi nilai tambah. Apa value added dari produk ataupun jasa yang Anda berikan? Apakah memberikan nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan konsumen? Ya, apakah barang ini termasuk barang yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan primer ataukah untuk memenuhi kebutuhan sekunder, dan juga nilai tambahnya letaknya di mana? Ya, tentu saja satu produk ataupun jasa yang memiliki nilai tambah adalah yang bermanfaat digunakan oleh konsumen dan memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian kembali terhadap produk atau jasa yang Anda tawarkan, ya. Nah, selanjutnya lagi adalah struktur pasar. Ya, seperti apa struktur persaingan? Seperti apa posisi Anda di dalam persaingan? Apakah Anda monopoli? Apakah Anda seorang follower dan lain-lain? Ya, jadi ketika kita mau buka bisnis baru, kita tentukan ketika nanti saya membuka bisnis baru yang betul-betul beda dan betul-betul tidak ada, ya, maka saya dapat membuat satu pasar sendiri. Saya dapat menentukan struktur pasarnya sendiri. Ya, tetapi ketika kita membuat produk yang masih sama dengan produk pesaing, ya, inovasinya mungkin sedikit dan lain-lain, ya, diferensiasinya juga hanya sedikit, maka ketika saya berada di pasar saya masih memiliki yang namanya pesaing. Nah, selanjutnya persaingan dan juga strategi pesaing. Apa strategi ketika nanti sudah di pasar? Ya, kita mau buat pesaing kita ini seperti apa? Apakah kita letakkan strategi persaingan dari harga? Apakah kita letakkan keunggulan untuk strategi persaingan dari promosi dan lain-lain? Nah, itu adalah salah satu aspek dari strategi pesaing. Ukuran pasar juga kita lihat. Ya, berapa persen ya tingkat keberadaan kita di pasar? Ataupun berapa persen ketika saya menjual produk A, produk B ini berapa persen? Ya, ukuran pasar saya. Apakah 100% gitu ya saya dapat menguasai pasar dan lain-lain? Nah, itu juga harus bisa diperhitungkan. Pertumbuhan pasar juga, ya, bagaimana pertumbuhan ataupun permintaan terhadap produk industri yang sama, yang berada pada industri yang sama, ya, bagaimana pertumbuhannya di pasar. Ketika saya menciptakan produk A, apakah produk A ini akan tumbuh ataukah tidak? Ya. Nah, laba kotor adalah terkait dengan sales ya ataupun penjualan yang dikurangkan dengan biaya ya, biaya operasional ya, biaya produksi dan juga biaya operasi. Nah, laba kotor kita seperti apa? Serta yang terakhir adalah pangsa pasar. Nah, ini adalah aspek pemasaran yang harus difikirkan ketika kita membuat satu studi kelayakan usaha ya. Next, yang selanjutnya adalah analisis aspek produksi ataupun aspek operasi. Kalau kita bicara masalah aspek produksi ya ini lebih kompleksnya adalah ke perusahaan manufaktur yang memang perusahaan yang melakukan ya sebuah aktivitas produksi dari bahan mentah hingga barang jadi. Ya, untuk itu aspek-aspek yang diperlukan adalah yang pertama terkait dengan lokasi dari operasi ataupun produksi. Lokasi dari produksi ini adalah pabrik ya, pabriknya nanti di mana. Warehouse adalah gudang ya, gudangnya nanti penempatannya di mana. Ya. Nah, selanjutnya volume operasi ataupun volume dari produksi yang mau kita hasilkan. Kalau misalkan produk dalam jangka panjang 1 tahunnya kita mau menghasilkan berapa unit produk sesuai dengan permintaan. Ya, kalau misalkan bulanannya jangka pendeknya kita mau menghasilkan berapa?
ya. Nah, beberapa perhitungan terkait dengan perencanaan produksi ya tentunya sudah ada ya secara teorinya ya, mau kita menggunakan produksi apa ya, secara konsepnya ya ada ya. Kalau misalkan kita menelusuri ataupun kita mempelajari lebih dalam terkait dengan manajemen operasi ya. Di dalamnya nanti kita bisa lebih dalam lagi mempelajari terkait dengan teori-teori dalam menentukan volume produksi ataupun volume operasi itu apa saja ya. Dan teori itu ya biasanya diaplikasikan langsung di dalam perusahaan-perusahaan besar maupun sampai perusahaan kecil dalam melakukan sebuah pengoperasian perusahaannya ataupun produksinya ya. Nah, selanjutnya lagi mesin dan juga peralatan. Ini juga penting untuk dipertimbangkan karena mesin dan juga peralatan ini merupakan sumber daya yang penting dalam melakukan produksi ya. Bahan baku, jika ini perusahaan manufaktur ataupun perusahaan produsen yang membutuhkan bahan baku untuk menjadikannya barang jadi, berarti bahan bakunya ini juga perlu untuk dianalisa, dibuat perencanaannya, dibuat anggarannya sebaik-baik mungkin. Tenaga kerja juga penting ya, apalagi tenaga kerja di dalam perusahaan yang menghasilkan sebuah produk ya, ataupun yang dikatakan tenaga kerja langsung ya. Nah, untuk jasa juga penting untuk melihat aspek tenaga kerja karena jasa ini melibatkan orang secara langsung ataupun tenaga kerja untuk langsung berinteraksi dengan konsumen ya. Karena kalau misalkan perusahaan jasa kan itu antara orang dan orang baru terjadi sebuah jasa. Meskipun sekarang sudah banyak digantikan oleh mesin, tetapi peran orang ya dalam memberikan sebuah pelayanan itu tidak akan tergantikan karena ada yang namanya sisi empati. Mesin nggak bisa menggantikan yang namanya empati. Ketika ada komplain dari pelanggan, ketika ada kesalahan dari pelanggan, ya tetap ya orang ataupun tenaga kerja yang akan melakukan pelayanan secara langsung kepada pelanggan, yang akan menyelesaikan masalah secara langsung kepada pelanggan. Jadi ini juga harus dianalisa dengan baik, terutama tenaga kerja yang kaitannya dengan aspek produksi. Nah, yang selanjutnya adalah tata letak. Ya, tata letak ini adalah kaitannya juga dengan aspek produksi. Tata letak ini harus diperhitungkan, harus dipertimbangkan dengan baik untuk membuat yang namanya satu efisiensi kerja. Ya, kalau kita bicara masalah efisiensi kerja, maka ini akan membantu bagian produksi untuk dapat menekan yang namanya biaya produksi. Nah, jadi ini adalah analisa kepada aspek-aspek produksi yang harus diperhatikan. Nah, selanjutnya adalah aspek manajemen katanya. Aspek manajemen apa saja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama, kepemilikan. Ini ya perusahaan nanti kira-kira kepemilikannya seperti apa, pendaftaran usahanya seperti apa ya, jenis usahanya ini usaha apa, perorangan kah dan lain-lain. Jadi itu perlu diperhatikan ya. Yang kedua, organisasi. Kalau kita bicara masalah manajemen, tentu pengorganisasiannya ini nanti seperti apa ini perusahaan. Ya, jalannya perusahaan seperti apa ya, SOP, standar operasional prosedur dalam perusahaan itu seperti apa ya, tugas-tugas ya dan juga fungsi manajemen dalam perusahaan itu seperti apa. Nah, dalam membuka usaha ini juga harus jelas. Jangan membuka usaha misalnya ya yang tidak terstruktur. Kalau misalkan membuka usaha tetapi tim manajemennya tidak terstruktur, berarti usaha Anda biasanya hanya mampu bertahan dalam jangka pendek, ataupun usaha Anda skopnya hanya usaha yang mikro saja gitu ya, yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari pemiliknya ya, tetapi untuk pengembangannya sulit karena aspek manajemennya ya kurang tertata dengan baik. Nah, yang terakhir adalah dalam aspek manajemen adalah karyawan. Tadi tim manajemen sama ya timnya. Nah, ini adalah karyawan ataupun pekerja. Ini juga harus diperhatikan ya, karena core ya, inti dari sebuah perusahaan itu adalah karyawan ya. Yang tentunya karyawan ini kita menginginkan karyawan yang sama-sama memiliki tujuan yang sama untuk mencapai yang namanya keberhasilan ataupun kesuksesan dari organisasi. Nah,
Yang selanjutnya yang perlu kita analisa adalah aspek keuangan. Nah, di dalam aspek keuangan kita butuh apa saja? Yang pertama, ketika kita mau menjalankan ataupun mengembangkan usaha, kita perlu mengetahui kebutuhan dana kita apa saja. Ya, jadi sama seperti kita tujuannya kan tadi untuk misalkan kita membuat satu studi kelayakan untuk mengajukan yang namanya investasi ya kepada investor. Tentu yang kita ajukan adalah kira-kira anggaran kita ke depan untuk kebutuhan dana kita apa saja. Kita jelaskan di sana, kita butuh dana ini ya, kita butuh dana modalnya, bahan bakunya ini, tenaga kerjanya ini dan lain-lain. Biaya operasionalnya ini dan lain-lain. Nah, itu harus dibuat perencanaannya dengan baik ya. Nah, yang kedua adalah sumber dana. Sumber dana ketika misalkan kita membuat satu usaha itu juga harus kita pikirkan. Sekian persen kita membutuhkan investasi dari investor misalnya. Sekian persen kita dapat melakukan kredit ya terhadap bank, ataupun sekian persen kita menggunakan dana pribadi ya, ataupun dana sharing ya dengan rekan. Ya, kalau misalkan perusahaannya sifatnya joint venture dan lain-lain. Nah, ini adalah sumber dana. Nah, selain kita melakukan perencanaan ataupun penganggaran terhadap kebutuhan dana kita juga harus membuatkan kira-kira proyeksi ke depan ya terhadap usaha kita ini seperti apa dari segi keuangannya. Kita harus proyeksikan laba dan ruginya. Ya, jadi kalau misalkan saya mau buka usaha saya adalah ini, kebutuhan dana saya ini, yang saya jual nantinya segini, harga jual saya nanti segini. Nah, ketika kamu sudah jualan, ya, di tahun depan kamu sudah jualan nih misalnya, kira-kira untung nggak? Ataukah rugi? Ya, perhitungannya adalah menggunakan perhitungan proyeksi laba rugi. Ya, di dalam perhitungan anggaran juga ini. Nah, selanjutnya lagi kita juga harus buatkan proyeksi arus kasnya. Ya, cash flow-nya seperti apa? Ya, ke depan itu uang masuk, uang keluarnya, pengelolaannya seperti apa dari rencana-rencana bahan baku, rencana penjualan yang tadi sudah dibuat. Ya, dan yang terakhir proyeksi neracanya. Ya, karena ketika investor melihat satu studi kelayakan ataupun satu bisnis plan yang kita buat ya, ini kira-kira nih neracanya bakal akan seperti apa ini, kekayaan perusahaan seperti apa, kondisi aset perusahaan seperti apa. Nah, itulah nanti yang akan menjadi pertimbangan bagi investor ya, apakah saya mau invest di perusahaan ini atau tidak. Dan juga pembaca lainnya dapat melihat ini kira-kira ke depan usaha ini ke depan ini kesuksesannya akan seperti apa gitu. Nah, jadi itulah ya analisa aspek keuangan yang harus kita buat ya sebaik-baik mungkin demi tercapainya tujuan ataupun kesuksesan dari sebuah perusahaan yang akan dirintis ya ataupun usaha yang akan dikembangkan. Nah, jadi dari semua yang sudah kita bicarakan tadi ya, tujuan kita adalah melakukan penyusunan terhadap studi kelayakan usaha. Nah, jadi ini sebenarnya adalah penyusunan studi kelayakan usaha contoh ya, ini contoh, tetapi biasanya masing-masing perusahaan ataupun masing-masing individu yang mempersiapkan perancangan usaha itu memiliki alur ataupun tata cara penyusunan yang berbeda. Nah, tetapi ini adalah contoh alur yang dimulai dari awal sampai akhir yang melibatkan beberapa aspek yang tadi telah kita bicarakan ya. Dan nanti setelah ini saya akan lihatkan dalam contohnya secara langsung. Nah, jadi yang pertama dalam penyusunan studi kelayakan usaha kita perlu membuat yang namanya ringkasan proyek. Katanya ringkasan proyek ini kalau kita sering baca penelitian itu dapat seperti ringkasan eksekutif ya ataupun sebuah abstrak ya yang memuat semuanya secara ringkas ya isi dari studi kelayakan usaha yang mau kita buat. Nah, selanjutnya ini adalah bagian pendahuluan. Jadi kalau misalkan kita mau bikin studi kelayakan usaha, kita lengkapi dengan bagian pendahuluan terlebih dahulu. Kira-kira usaha kita nih pentingnya apa? Dasarnya apa kenapa kita bikin usaha ini ataupun kenapa kita mengembangkan usaha ini gitu. Ya, ini adalah isi-isinya ya.
Ada dasar gagasan, nama dan alamat perusahaan, bidang usaha, bentuk perusahaan, dan juga gambaran pengembangan perusahaan. Dan yang kedua adalah profil perusahaan. Ya, di sini kita bisa menjelaskan terkait dengan semua usaha kita. Ya, bagaimana gambaran umumnya, yang juga masing-masing aspeknya tadi ya. Secara ringkas ini bisa kita jelaskan di sini ya. Nah, selanjutnya proyek yang diusulkan ya, ini apa saja ya, aspek teknisnya ya, aspek pemasarannya, aspek manajemennya seperti apa, dan juga aspek keuangannya sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Nanti kita buatkan kesimpulan dan juga kita berikan dengan lampiran ya. Nah, jadi ini adalah penyusunan studi kelayakan usaha. Oke, baik. Jadi dari yang kita jelaskan tadi terkait dengan bagaimana cara ataupun aspek apa saja yang diperlukan dalam membuat satu studi kelayakan usaha. Di sini saya memberikan satu contoh studi kelayakan usaha yang pernah dibuat oleh rekan mahasiswa kita ya, Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, dan juga yang mana studi kelayakan usahanya ini adalah dalam bentuk business plan. Artinya ini adalah rencana bisnis yang dibuat ya oleh mahasiswa, di mana rencana bisnis ini adalah rencana bisnis kepada bisnis yang masih belum berjalan ataupun masih direncanakan, karena sifatnya adalah business plan. Nanti kalau misalkan usahanya ya adalah usaha yang sudah berjalan, tapi pengembangan kita bisa namakan ini adalah proposal sebuah inovasi bisnis ya, sebuah inovasi bisnis dari bisnis yang sudah ada. Nah, dalam membuat bisnis plan tentu saja aspek-aspek yang diperlukan juga sama seperti yang tadi, beberapa aspek yang telah dijelaskan mulai dari aspek produksi hingga aspek keuangannya. Dan ini nanti saya harapkan ya, kenapa kali ini saya langsung memberikan contoh kepada bisnis plan dan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dalam bisnis plan. Nanti mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa di sini juga dapat mempersiapkan bisnis plan-nya sendiri ya, kepada ide bisnis yang ada ya, ataupun kepada usaha yang sedang dijalankan. Nah, di sini ada contoh bisnis plan, yakni bisnis kerajinan tangan Honeybee Wedding ya. Ini adalah penyusunnya mahasiswa-mahasiswa kita, dan alhamdulillah bisnis plan ini kemarin memenangkan award menjadi juara 2 di dalam ajang Business Plan Award yang diselenggarakan oleh LL Dikti Wilayah 10. Jadi LL Dikti Wilayah 10 itu adalah salah satu koordinator untuk seluruh perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah Riau, Kepri ya, Jambi, Sumbar ya, Sumatera bagian tengah lah ya. Nah, jadi mereka memperlombakan bisnis plan antar mahasiswa, dan alhamdulillah ya, mahasiswa ini dari perwakilan dari Institut Pelita Indonesia ya, ini memperoleh kemarin juara 2 dengan rewardnya ini sebesar kalau tidak salah 15 juta rupiah yang diajukan. Artinya di sini investasi ataupun pendanaan yang mereka ajukan berapa, kan ada tadi di aspek keuangan. Nah, mereka melakukan pendanaan mereka mengajukan investasi sekian ya. Nah, kira-kira apa saja yang ada di business plan yang telah disediakan ini tadi, kita lihat. Nah, ini adalah isinya ya, hampir sama dengan yang tadi, aspek-aspeknya ya, hingga aspek keuangan ya, perencanaan bisnisnya apa saja, analisis SWOT juga dijelaskan di sini ya, bahan baku dan juga SDM-nya. Nah ya, di latar belakang seperti mana yang dijelaskan tadi, kita harus menjelaskan kepentingan dari pembukaan ya, ataupun kepentingan dari inovasi bisnis ini apa ya. Jadi dijelaskan terkait di sini ya, bisnisnya adalah bisnis daur ulang menjadi sebuah sebuah souvenir ya, dari daur ulang ya. Jadi kepentingannya di sini dijelaskan, dan juga dalam menjelaskan latar belakang itu dijelaskan dengan yang namanya data-data ya. Di sini dijelaskan data-datanya juga nih. Nah, di sini dijelaskan terkait dengan kira-kira nih masalah sampah seperti apa di Indonesia dan juga di Kota Pekanbaru sendiri ya. Jadi salah satu solusi dari masalah sampah ini adalah dengan melakukan sebuah kegiatan yang tentunya bernilai tambah ya, dari sampah daur ulang tadi gitu. Nah, di sini ya diceritakan semuanya, latar belakangnya ya.
Nah, baru selanjutnya diceritakan terkait dengan bisnis apa yang ingin direncanakan. Nah, di sini baru kita menceritakan terkait dengan bisnisnya tadi, bisnis Honeybee Wedding. Nah, ini bisnis apa? Diceritakan di sini, ya. Habis itu produknya apa? Nah, ya. Baru dijelaskan secara detail lagi terkait dengan deskripsi produknya. Produk yang direncanakannya di sini apa? Disertai dengan data. Nah, ini adalah data-data dari produknya. Produk souvenir ya, dan lain-lain, spesifikasi produknya secara detail. Nah, ini dijelaskan masing-masingnya. Ya. Keunggulan produknya apa? Ya, ini juga dijelaskan. Silahkan lihat. Ya. Nah, baru kita menganalisa pesaing katanya ya. Ini pesaing terdekatnya seperti apa? Ini analisanya masih terlalu singkat ya. Kita bisa membuatkan analisa lebih tajam lagi juga di sini terkait dengan pesaing kita. Ya. Nah, ini ketersediaan bahan bakunya nanti juga dijelaskan. Ya. Selanjutnya perencanaan bisnis yang dibuat dari segi target pasar. Nah, target pasarnya berdasarkan apa? Usia, kelompok usia. Ya, berdasarkan geografi, demografi, psikografi, sosiokultural ya, ini dijelaskan semuanya. Oke. Baru di sini menjelaskan yang namanya proyeksi permintaan dan juga proyeksi penawaran terkait dengan penjualan. Nah, nih. Ya, terkait dengan proyeksinya. Oke. Nah, kira-kira lagi pemasaran. Bagaimana? Apa strategi pemasaran yang akan digunakan? Dari segi produk, ya. Dari segi harga dijelaskan, ya, bagaimana harganya. Dari segi promosinya apa? Ya, media sosial kah? Ya, ini event dan hari besar. Distribusinya juga seperti apa? Oke. Nah, baru kita melakukan analisa terhadap analisa SWOT-nya. Di sini ada strength-nya, kekuatannya apa saja, ya, weakness-nya, ya, kelemahannya, opportunities, peluangnya, dan juga threat ataupun ancamannya. Nah, baru dari analisa SWOT tadi kita buatkan matriks ya, analisa SWOT ya, matriks SO, ST, WO dan juga WT, yang mana nantinya matriks ini akan menghasilkan satu strategi ya di dalam perhitungan IFAS ya, internal factor analysis summary. Nah, ini bisa dilihat nih. Ya, hasilnya nanti kita perlu meningkatkan strategi apa saja di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke aspek keuangannya. Lihat, di sini dia mempersiapkan kebutuhan investasinya apa saja, lihat. Ya, mesin dan juga peralatan produksinya apa? Perlengkapan operasionalnya ya, dan juga rincian investasinya. Nah, ya, baru biaya-biaya yang lainnya. Ya, ini masih biaya. Analisa biaya, ya, baru kita perhitungkan break even-nya nanti seperti apa. Ya, analisa break even point dan juga analisanya, baru laporan laba ruginya tadi nih. Kira-kira ke depan ya, laba ruginya akan seperti apa? Ya, NPV-nya akan seperti apa? Ya. Nah, ini harus diceritakan di dalam aspek keuangan. Nah, selanjutnya adalah analisa resiko bisnisnya, ya. Analisa resiko bisnisnya nanti kira-kira ke depan yang akan kita hadapkan ya sebagai resiko itu apa saja. Nah, jadi ini adalah contoh ya ringkas proposal dari bisnis plan yang dibuat oleh mahasiswa
ya, artinya mereka memiliki ide dan, ide sudah punya ya keterampilan dalam membuat ini, kerajinan ini tadi dibuat oleh mahasiswa sendiri, artinya keterampilan ini sudah ada. Tinggal menjalankannya ya, menjalankannya tentu saja butuh perencanaan. Ini adalah salah satu studi kelayakan yang dibuat oleh, oleh mereka nih ya, beberapa rekan-rekan kita yang, berminat ataupun memiliki minat terhadap wirausaha. Nah, jadi ini adalah terkait dengan, contoh dalam pembuatan studi kelayakan. Jadi saya harapkan dari materi yang diberikan ini ya, dan juga ujian yang akan kita hadapi minggu depan, saya ingin kita semua mempersiapkan. Artinya di sini saya langsung memberikan, ujian ya, langsung memberikan kira-kira instruksi apa yang akan saya instruksikan untuk ujian di minggu depan, berarti adalah terkait dengan pembuatan studi kelayakan. Jadi saya ingin meminta kepada semua mahasiswa kelas kewirausahaan ini nantinya dapat membuat yang namanya studi kelayakan untuk usahanya masing-masing ataupun untuk ide bisnis yang telah dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Nah, nanti aspek apa saja yang diperlukan dalam membuat studi kelayakannya nanti saya yang akan berikan, kira-kira aspeknya apa saja ya. Nanti mungkin ada beberapa aspek yang tidak perlu karena mungkin aspeknya nanti terlalu detail sekali untuk hanya untuk keperluan ujian, nanti saya tidak akan masukkan. Tetapi jikalau ada aspeknya yang memang penting gitu kan, yang kira-kira meskipun ini masih ide tapi rekan-rekan sekalian sudah bisa mempersiapkannya, nanti akan saya masukkan. Jadi nanti template untuk membuat studi kelayakannya akan saya langsung berikan kepada rekan-rekan sekalian. Nah, nanti untuk contohnya ini akan saya sharing di e-learning kita ya, yakni si Poppy ya. Jadi nanti silahkan diakses sebagai contoh dan artinya sudah bisa dimulai dipersiapkan kira-kira apa ya, sehingga nanti minggu depan ketika saya memberikan instruksi ya, tinggal dimasukkan saja ke template-nya dan dipersiapkan dengan baik untuk ujiannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga dilancarkan ke depannya perkuliahan kita untuk mata kuliah kewirausahaan ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.